Selamat datang di Yas Family Channel. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat daftar hadir melalui Google Form yang otomatis direkap. Hanya sekali buat dalam satu semester, benar-benar otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita demokan dulu seperti apa modelnya. Ini saya telah membuka contoh daftar hadir online yang saya buat. Kemudian ini satu absensi untuk 2 kelas. Kebetulan saya ngajar 2 kelas saja. Misalnya ini kelas 10 TB2. Kemudian klik berikutnya, langsung memilih nama. Misalnya saya ambil nomor absen 20. Kemudian berikutnya hadir, kirim. Ya, hanya simple. Jadi kelas 10 TB2 nomor absen 20. Hasilnya kita lihat di bagian spreadsheet. Nomor kelas 10 TB2 absen 20. Nah, langsung ada H. Karena ini tanggal 5 sesuai dengan tanggal hari ini. Jadi otomatis tertulis H, artinya hadir. Nah, ini direkap selama 1 semester. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti apa formulanya? Mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, untuk membuat absen, teman-teman membuat folder terlebih dahulu. Absen. Saya biasanya membuat dalam satu folder supaya ingat di mana kita mencari. Kemudian pertama-tama kita membutuhkan yang namanya Google Form untuk menampung absensi siswa. Seperti biasa, Google Formulir. Kemudian kita tulis di sini presensi online. Ya, sederhana, presensi online. Kemudian yang pertama adalah kelasnya. Kita pilih kelas TB1 dan TB2. Wajib. Ini mungkin namanya pilih kelas. Kemudian kita bagi, karena ini adalah absen bersyarat atau bertingkat. Kita bagi kedua. Yang kedua adalah 10 TB1. Jadi bagian 2 ini berisi nama-nama siswa. Saya download dari daftar hadir. Sebelumnya ini daftar hadirnya saya gabungkan antara nomor dan nama. Saya pisah dengan titik. Jadi ada di absennya ini ada nomor, ada nama. Saya gabungkan dengan A1 dan E1. A1, E1 dan C1 digabungkan jadi satu menjadi satu titik nama. Nah, ini saya copy supaya tidak mengetik nomor absen lagi. Satu kelas ini ada 30. Saya copy. Kemudian pindah lagi ke, nah ini nama siswa. Saya tidak pakai jawaban singkat, saya pakai drop down supaya memudahkan dan lebih simpel. Klik kanan, paste. Wajib. Ini untuk 10 TB1. Selanjutnya membuat bagian lagi yang ketiga, yaitu kelas
10 TB2. Jadi teman-teman menyesuaikan satu, tergantung berapa kelas yang diajar. Kemudian lagi kembali tambah. Nah, ini nama siswanya. Saya ambil kembali dari daftar hadir di Excel yang sudah dibuat oleh sekolah. Kembali saya menggunakan 1 titik dan nama. Saya copy saja 36 siswa ini. Kemudian saya paste kembali dengan mode drop down supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Jadi modenya adalah drop down. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga yang terakhir adalah keterangan atau keterangan. Keterangan ini saya gunakan ini saya gunakan hadir, sakit, izin. Isi keterangan hadir itu H, sakit itu S, dan izin itu I. Nah, setelah semua dibuat, sekarang kita hubungkan mana menuju mana, yaitu dari pilihan kelas dia masuk, kemudian klik 3 titik di sini. Klik 3 titik di bawah, yang di sini, buka bagian berdasarkan jawaban. Sekali lagi, klik 3 titik di sini, buka bagian berdasarkan jawaban. Akan muncul dari TB1 mau kemana, kita pilih di sini. Dari TB1 akan menuju nama siswa di 10 TB1. Dari TB2 akan menuju TB2. Kemudian dari semua bagian ini kita kemana? Ini lihat. Dari kemana setelah presensi online? Setelah diklik-klik ini menuju kelas, ya. Dari kelas ini langsung menuju keterangan. Dari TB2 ini, dari TB2 juga langsung menuju keterangan. Terakhir langsung kirim formulir. Nah, kemudian untuk mempercantik, kita ambil tema. Bisa mengambil tema dari unggahan pribadi ataupun dari header yang sudah disediakan. Ya, misalnya saya ambil ini. Ini saya ambil hanya untuk header contoh. Ya. Selanjutnya tinggal uji cobakan dengan pratinjau. Nah, tampilannya akan seperti ini. Memilih kelas. Kemudian berikutnya langsung ke kelas 10 TB1 dan memilih nama. Setelah memilih nama, langsung hadir apa enggak, kemudian kirim. Nah, ini presensi online bertingkatnya sudah jadi. Selanjutnya, dari presensi online ini, presensi online ini kita uji coba dulu ya. Uji coba dulu dah. Kita misalnya ini kita berikutnya hadir, kirim. Ya. Kemudian hasilnya kita lihat sudah ada satu jawaban. TB1. Nah, sekarang yang saya TB2-nya saya cobakan. Berikutnya nomor 1, berikutnya sakit, kirim. Ya. Sudah ada dua uji coba. Kemudian ini yang kita buka spreadsheet-nya buat. Nah, dari spreadsheet bertingkat ini ada TB1 di sini nama siswanya, TB2 di sini nama siswanya. Dari sinilah kita akan menambahkan formula. Sebelumnya ini
rename dulu, saya sebut dengan nama respon. Kemudian kita buat sheet baru untuk kodenya. Nah, selanjutnya di sheet kode kita tulis pertama adalah menggunakan array formula untuk menampilkan time-nya yang ada di respon. Time yang ada di respon kita tampilkan di sini untuk dijadikan satu, sama dengan array formula, kemudian respon tanda seru ada di kolom A, ada di kolom A1. Maaf, A1.2 A. Artinya respon A1 sampai A ke bawah. Kurung tutup, enter. Ya, ini karena baru ada 2. Kemudian sebelahnya kita mau memunculkan kelas juga, sama dengan array formula respon R besar, respon tanda seru B1 sampai B, kurung tutup, enter. Nah, kelasnya sudah terpilih. Sekarang kita mau memunculkan siswa untuk menggabungkan, karena tadi di respon itu kelasnya akan terpisah. Tergantung kalau banyak siswanya 5 kelas, maka dia akan terpisah kolomnya, bertangga kolomnya, karena ini menggunakan formulir angket bertingkat atau angket bersyarat. Apabila diklik ini hasilnya kemana? Nah, itu bersyarat ya, tidak seperti formulir biasa. Sekarang sama dengan array formula if B1 sampai B sama dengan pilih kelas 2, munculkan nama siswa, ketik kembali, tutup. Jika B1 sampai B sama adalah kelas 10db1, maka munculkan sheet respon seru C1 sampai C. 2, jika B1.2b sama dengan kelas 10tb2, tutup petik, maka munculkan respon tanda seru respon tanda seru D1 sampai D, kurung tutup. Dan jika tidak muncul B1, tidak muncul TB1, TB2 maupun C1, C2, maka dikosongkan saja. Dikosongkan, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Ya, 4 kurung tutup, enter. Ya, sudah ada muncul namanya. Selanjutnya di kolom D
kita mau memunculkan kode di sini. Kita mau memunculkan kodenya, yaitu perpaduan antara nama siswa, kemudian kita akan munculkan kode di kolom D, yaitu kodenya mengambil dari kelas, tanggal, dan nama siswa. Ya, jadi sama dengan array formula jika C1 C sama dengan nama siswa, maka yang dimunculkan adalah kode siswa. Yang dimunculkan kode siswa. Titik 2, jika C1 sampai C kosong, munculkan kode siswa C1 C2 jika C1 kosong, maksudnya begini, jika C1 nya kosong, kemudian dari formula ini artinya kita munculkan nama siswa, dan di kolom D kita munculkan kode siswa dengan formula jika C1 dan C kosong, sisanya adalah B1, yaitu kodenya adalah kita ambil B1 B itu artinya B1B kelas, dan kita tambahkan lagi dan itu tinggal nambahkan, dan dua huruf teks, yaitu teksnya maksudnya di sini adalah teks nomor absen, left maksudnya ya, bukan teks, left itu artinya dua string atau dua huruf yang diambil pada C1 pada nama, artinya yang diambil adalah 4 dan titik atau 1 dan titik. Itu mengambil nomor kode. Perpaduan kode ini yang akan kita gunakan untuk mempertemukan antara kode yang sudah kita miliki dengan inputan dari Google Form. Selanjutnya C1 sampai C kita munculkan cukup 2 saja, 2 karakter, yaitu karakter angka dan titik, kecuali nomor 20 langsung 20 yang muncul, kecuali di bawah 10 misalnya 8 dan titik. Cukup 2 saja kita munculkan, tutup, kemudian kita tambahkan dan kita tambahkan teksnya ini kita ambil dari angka pada absensi A1 sampai A kurung tutup, misalnya titik 2 tutup, kita mengambil tanggal, bulan, dan tahun saja, date, month, year. Nah, ini saja kita ambil, selesai, kita tutup, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. 1 2 3 ya, enter. Ya, inilah kode siswa. Jadi kelas 10 TB1 nomor 4
ini terdiri dari kelas 10 TB1 absen 4 tanggal 5 bulan 8 2021. Ini kodenya. Kemudian dari kode ini, nah terakhir lagi satu adalah keterangan hadirnya. Ini kolom E kita samakan, kita munculkan keterangannya berasal dari sheet respon tanda seru berada di kolom E. Tadi kan D itu apa ya tadi D? Saya lihat dulu. D itu nama siswa, Mas. Ini CD. Ini akan kita munculkan hadir atau tidaknya. Nah, ini dia karena error jadi array formula respon tanda seru E1 sampai E kurung tutup. Ya, hadir sakit. Nah, selanjutnya ini sudah jadi kodenya, artinya kode inilah yang akan kita tangkap ketika ada siswa melakukan absensi tanggal berapapun. Makanya di formulir tidak saya mencantumkan tanggal, karena tanggal itu diambil dari tanggal real time saat siswa melakukan absensi. Ketika hari ini tanggal 5 Agustus mengetik di sini, maka otomatis akan muncul kode di sini. Kode inilah yang ditangkap untuk dibuat kelas. Oke, sekarang lihat kode, kita tambahkan lagi sheet baru yang kita sebut dengan nama kelasnya 10 TB1. Nah, di kolom kelas ini kita seperti biasa buat nomor, kemudian nama siswa, sebelum nomor kelas dulu, nama siswa, nomor kelas, nama siswa, dan tanggal. Taruh di bawah saja ya. Kita buat 1 titik 2 titik karena ini kode ya, sampai karena 2 digit saya mengambilnya 2 digit. Boleh juga ditulis 01 02. Nah, karena saya mengambil 2 digit hanya sampai nomor 9 saja yang perlu diketik manual. Ini tinggal tarik sesuai dengan jumlah kelasnya. Ya, saya sampai 36 siswa. Kemudian bisa taruh tengah-tengah. Terus kelasnya 10 TB1. Tinggal di copy. Salah copy saya tadi ini. Salah. Ya. Terus saja. Ya. Ya, kemudian nama siswa. Nama siswa tinggal ambil dari tabel Excel-nya. Tempel. Nah, di sini tanggal taruh di atas. Kemudian di sini misalnya hari ini adalah hari Rabu tanggal 5. Ini diatur dulu berapa tanggal kita mau pakai.
Biar rapi, kita dekat-dekatkan saja dulu. Ini cara cepatnya, harusnya ini bisa 1 kali klik di blok, 1 kali klik. Ya, ini ya anggap 1 semester pertemuannya ini. Kemudian ini saya jadikan 1, saya atur dulu. Ini juga jadikan 1. Ya, biar bagus tampilannya. Kemudian ini selama 1 semester. Ya, saya kotain semua. Nah, ini tanggal jadikan 1 di sini. Oke, gabungkan sel, taruh di tengah-tengah. Ini saya warnai saja biar lebih terus kelihatannya pakai warna ya. Nah, di tanggal ini, hari ini tanggal 5 bulan 8 tahun 2021. Nah, ini terlalu kepanjangan. Ini bisa diubah menjadi format K, kemudian format lainnya. Kita atur format tanggalnya. Nah, saya gunakan yang singkat saja, ini aja. Hari dan bulan saja terapkan. Nah, jadi singkat. Kemudian karena ini saya mengajar seminggu sekali, saya tambahkan rumus sama dengan ini tambah 7 hari. Jadinya langsung dia otomatis. Ya, kebetulan memang sampai bulan November itu sudah ulangan pas penilaian akhir semester. Nah, ini semua sudah. Kemudian saya buat di tengah-tengah dulu. Selanjutnya kita akan membuat kode yang menggabungkan antara respon dari Google Form yang ditangkap oleh sheet kode, kemudian diterjemahkan di kelas TB1. Nah, rumusnya kita menggunakan VLOOKUP, tapi sebelumnya kita isi dengan fungsi if error VLOOKUP kode kelas TB1. Ini biar tidak bergerak, dolarnya yang ya, ini biar B nya diem, kemudian tambahkan kode ini juga sama biar di fungsinya ini ditutup, maksudnya ini supaya dipatenkan supaya tidak bergerak, berisi tanda dolar. Kemudian dan tambahkan fungsi teks, yaitu untuk memformat nilai tanggal di sini itu dalam bentuk format DDMMYY. Kemudian kurung tutup, kita munculkan kode tanda seru, yaitu mengambil dari kode pada D berapa ya, D1 ya, pada baris habis C versi D ini D1, kemudian sampai VLOOKUP nya dari D1 sampai E nya E1000.
Artinya sampai 1000 dikasih, kalau Excel itu biasanya sampai 1000 dikasih batas awalnya, tapi bisa ditambah lagi. Kemudian kita munculkan yang kedua, baris kolom kedua, yaitu kolom H, I, dan S. Kurung tutup. Jika tidak semua ini ada, kita kosongkan biar tidak terlihat error. Oke, enter. Nah, kosong dia. Ini kalau tidak isi if error, dia akan muncul tanda seru di sini. Kita tinggal tarik saja ke sini. D-nya ini belum D dolar. D dolar. Ya, sudah muncul kehadirannya. Jadi ini sampai di sini, terus ini sampai di sini, terus ini sampai di sini. Ya, semua. Kemudian kita bold. Oke, ini taruh. Ini semua taruh di tengah-tengah. Oke. Nah, ini sudah ada 2. Hari ini tanggal 5 sudah muncul SH. Dan kita coba, ini sudah saya masukkan data tadi. Mari kita coba dari presensi online untuk tanggal 5. Kita ambil 10 TB1 hari. Presensi, ini pertanyaannya, kita review kembali. Kita isi TB1, berikutnya nomor absen 10, hari. Berikutnya saya taruh izin saja, kirim. Nah, hasilnya di dalam sheetnya, nah ini dia muncul, hari. Mudah bukan? Nah, untuk TB2 dan seterusnya, ini tinggal diduplikat saja. Ini duplikasi. Kemudian ini kita ganti 10 TB2. Kemudian ini jadikan 10 TB2 sama. Copy, kemudian bawa ke sini. Paste. Nah, ini sudah ada muncul karena mengambil dari ini Kadek Desva sakit. Nah, kode ini muncul. Kita lihat sumbernya adalah di kode Kadek Desva TB2. Dode Agus Windu, ya benar, karena dia ini adalah di absen 1. Karena ini namanya masih nama siswa kelas TB1. Ini seharusnya absen atas nama TB2. Ini dia namanya, Dode Windu. Oke. Ya. Paste. Nah, ini sudah sesuai dengan muncul adalah Dode Agus Windu absen 1 ini. Kelas TB2 absen 1. Mari kita cobakan kembali kelas TB2. Saya pilih kelas TB2, kemudian nama siswa saya pilih absen 30 aja dah. Kemudian Chandrawati ini hadir. Oke, kirim. Setelah terkirim, kita lihat di 10 TB2 absen 30. Oke, ini dia. Itu Chandrawati hadir. Jadi, kapanpun siswa kita sesuai dengan tanggal kita mengajar, itu akan muncul. Sesuai kita mengajar, di situ akan muncul namanya, absennya. Jadi tidak perlu siswa mengetik tanggal langsung karena sudah otomatis kodenya mengambil tanggal
kapan siswa itu presensi. Ya, demikian tutorial tentang rekap absen online secara langsung sekali dibuat untuk 1 semester. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mengikuti video-video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan diklik pada kolom komentar, dan mengenai deskripsi rumus-rumus saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih.